Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Salam sejahtera untuk kita semua dan kembali lagi bersama saya di sini ada Eko Setiawan, dan di kesempatan kali ini saya tidak akan sendiri lagi tentunya dan akan ditemani dengan salah satu narasumber dari BPSI Tanaman Sayuran. Ada Ibu Nurmalita Waluyo, SP MAGR, dan beliau ini adalah salah satu penanggung jawab kegiatan yang ada di BPSI Tanaman Sayuran, khususnya untuk produksi benih bawang merah yang bermutu. Selamat datang kembali Bu di Ngobras. Jangan bosen-bosen ya Bu ya, kita ketemu terus nih. Pak, iya. Baik sobat sayur sekalian, di episode sebelumnya kita sudah berbincang tentang proses awal dari produksi benih bawang merah bermutu yang diawali dari pemilihan lokasi, waktu tanam, dan juga penyiapan benih. Kemudian setelah proses tersebut tentunya akan dilanjutkan dengan proses-proses yang lebih panjang lagi. Kemudian apa lagi nih Bu untuk proses yang selanjutnya? Jadi untuk selanjutnya setelah kemarin pemilihan lokasi dan waktu tanam ya, Iya. kita untuk penyiapan lahannya nih. Penyiapan lahan ya Bu sekarang ya. Benihnya jelas kita punya, kita siapkan lahannya. Tapi memang penyiapan lahan ini bisa dilakukan sekitar 1 bulan bagusnya. 1 bulan. Iya, seperti itu. Jadi kita perkirakan 1 bulan benih siap tanam kita sudah mulai mengolah lahan. Jadi barengan seperti itu ya Bu? Iya, jangan sampai kita benih sudah siap tanam, lahan belum selesai kita olah. Oh, jadi prosesnya berbarengan ya? Iya. Ketika sudah selesai penyiapan lahan langsung gitu ya Bu? Jadi benihnya berumur 1 bulan lagi siap tanam, lahannya kita siapkan juga. Jadi kan pengolahan lahan itu perlu waktu sekitar 1 bulanan. Seperti itu. Ya. Jadi untuk lahan yang bisa digunakan ini bisa lahan kering. Umumnya kalau di dataran tinggi itu kita pakai lahan kering atau tegalan. Tegalan? Iya. Tapi kalau di dataran rendah umumnya di lahan basah atau seperti sawah, seperti itu ya, dengan sistem surjan. Nah, untuk di lahan kering seperti kita tanam komoditas lain aja yang lainnya. Jadi kita membuat bedengan dengan lebar sekitar 100 sampai 120, tapi kalau panjangnya itu bisa menyesuaikan dengan keadaan lahan. Tapi mungkin tidak harus panjang sekali ya. Kalau lahannya panjang sekali bisa kita potong jadi beberapa bedengan seperti itu. Oh gitu. Berarti untuk proses penyiapan lahan sendiri ini apakah sama Bu dengan pengolahan lahan yang untuk produksi yang konsumsi atau yang produksi biasa bawang merah untuk petani biasa Bu? Untuk yang bawang merah untuk benih hampir sama. Hampir sama? Iya, seperti itu, hampir sama. Jadi tidak ada perbedaannya kalau untuk pengolahan lahan. Tidak ada perbedaan untuk pengolahan lahan, mulai dari mungkin pupuk dasarnya, pengolahan sampai pemasangan mulsa itu sama Bu? Sama. Sama semua ya? Sampai penanaman itu juga sama. Jadi setelah membuat bedengan, kita berikan pupuk dasar. Setelah pembuatan bedengan dikasih pupuk dasar. Biasanya kita gunakan untuk pupuk dasar ini P saja. P aja? Iya. Atau bisa berupa TSP atau SP36. TSP atau SP36. Ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga pakai pupuk kandang biasanya kita. Tetap pakai pupuk kandang ya Bu ya? Kalau pupuk kandang ayam itu sekitar 10 ton per hektar. 10 ton per hektar. Sapi atau kuda bisa sampai 20 ton per hektar. Biasanya seperti itu kalau di sini. Kemudian untuk pH-nya itu bisa kita pH-nya itu harus sekitar 6 untuk bawang merah. Jadi kita bisa kasih kapur dolomit sekitar 1,5 sampai 2 ton per hektar. Jadi tergantung pH tanahnya sih. Kalau pH tanahnya rendah mungkin lebih dari itu. Mungkin bisa juga dicek pH-nya berapa tanah itu. Jadi biar tepat kita memberikan kapur dolomitnya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Berarti kalau untuk prosedurnya mungkin sama saja seperti produksi untuk konsumsi ya Bu ya. Cuman ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan atau seperti apa Bu? Seperti kayak tadi kan ada pH tanah, ada macam-macamnya gitu kan Bu? Sebetulnya untuk konsumsi juga sama sih, dilihat pH tanah juga iya. Cuman berbedanya itu di akhir Pak. Kalau untuk bawang merah ini, jadi biasanya kalau untuk konsumsi kan
setelah panen hanya kering angin kan 1-2 minggu langsung dijual ya Pak ya. Iya. Kalau ini kita masih simpan sampai jadi benih sekitar umur 2-3 bulan. Jadi masih panjangnya itu. Iya. Perbedaannya itu sih. Perbedaannya nanti di episode selanjutnya Bu Iya. berarti ya. Iya. Iya, berarti kalau untuk prosedur untuk pengolahan lahan dan lain sebagainya itu masih sama untuk produksi yang untuk konsumsi ya Bu ya. Cuman kalau ini bedanya untuk produksi benih bermutu seperti Iya. itu ya Bu. Kemudian untuk ini Bu, kalau setelah dari pengolahan lahan pasti kan kita menuju ke penanaman. Nah, untuk penanaman sendiri itu prosedurnya seperti apa Bu? Jadi kalau untuk penanaman, jadi yang tadi pas pemilihan benih ya, Iya. penyiapan benih, si umbinya setelah kita potong kan disimpan, bisa disimpan 1-2 hari di dalam waring. Kemudian kita tinggal tanam, lihat posisinya. Jadi kalau posisinya itu harus yang bagian pangkalnya di bawah ya, jangan terbalik. Pokoknya intinya jangan sampai terbalik Jangan sampai deh. Kalau terbalik. terbalik nanti nggak akan tumbuh seperti itu. Yang ada Atau malah busuk, busuk, ya. iya. Jadi posisi umbi pada saat tanam itu harus diperhatikan. Jadi sekitar 3/4 bagian umbi kita masukkan ke dalam tanah, kemudian pinggirnya kita agak tekan seperti itu biar lebih padat tanahnya. Tapi tetap Aja sih. ditutup pakai tanah Bu atasnya. Tidak ditutup. Oh, jadi kelihatan gitu ya Iya. dari atasnya ya. Iya. Hanya pinggirnya saja agak ditekan-tekan seperti itu. Berarti untuk penanaman ini sama juga untuk penanaman yang buat konsumsi. Iya, sama juga. Sama. Cuman yang itu tadi ya untuk perbedaannya nanti di akhir Di seperti akhir ya. saja, Ya. iya. Itu tadi sobat sayur sekalian proses yang amat sangat tidak singkat Bu. Kita baru sampai di pengolahan lahan dan juga penanaman aja Bu. Mungkin untuk episode selanjutnya pasti akan prosesnya lebih panjang lagi ya Bu. Iya. Untuk mendapatkan benih bawang merah yang bermutu untuk petani seperti itu. Kemudian untuk episode yang selanjutnya akan ada episode apa Bu ini? Roguing mungkin ya sama pemeliharaan. Iya, Nah. roguing dan pemeliharaan tanaman. Itu tadi- bagian terpentingnya. Itu bagian terpenting. Iya. Nah, itu sobat sayur sekalian, jangan lewatkan ya untuk episode selanjutnya kita akan membahas tentang pemeliharaan dan juga roguing. Untuk sobat sayur sekalian yang penasaran dengan apa itu roguing, jangan lupa saksikan di episode selanjutnya. Tetap di Ngobras, ngobrol santai seputar sayuran. Dan saya Eko Setiawan di sini dan Ibu Nurmalita Walio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.